Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Plani ingin mempresentasikan hasil UTS yang sudah saya buat untuk menjelaskan tentang apa itu kecerdasan buatan yang berdasarkan oleh model representasi pengetahuan. Saya sendiri Muhammad Rifki Plani, NPM 231055201111. Berikut saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan yang berupa representasi pengetahuan. Berikut ada saya sendiri Muhammad Rifki Plani dan termasuk dosen pengampu yang bernama Bapak Ismail dan dosen asdos, dosen asisten yang Ibu Pratiwi. Dan bisa saya cantumkan oleh email Bapak Ismail Yusuf yang beserta dosen pengampunya. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan apa itu representasi pengetahuan. Sini ada 5, yaitu ada bingkai, semantik, naskah, logika, dan kaidah. Saya akan menjelaskan dan memberikan 2 contoh dari masing-masing timeline yang dari representasi pengetahuan kecerdasan buatan. Berikut saya akan menjelaskan tentang bobot materinya dan penguasaan materi yang akan saya jelaskan setiap rinci dalam presentasi tersebut. Saya akan menjelaskan apa itu bingkai frame. Model bingkai diperkenalkan oleh Marvin Minsky 1974 sebagai cara untuk menyusun pengetahuan dunia nyata dalam bentuk struktur data hierarki yang terdiri atas frame bingkai mewakili suatu konsep objek situasi, slot, atribut, atau properti dari frame. Filler, nilai yang mengisi slot tersebut bisa berupa data, relasi, atau prosedur. Inheritance, frame dapat mewarisi slot dari superframe. Frame juga dapat memiliki daemons, prosedur yang aktif otomatis untuk mengisi nilai default atau menafsirkan informasi baru. Tujuannya meniru cara manusia menyimpan dan mekanisme pengetahuan kontekstual. Lalu di sini ada jaringan semantik. Jaringan semantik atau semantic network adalah model yang menyimpan pengetahuan dalam bentuk graf berarah, di mana node merepresentasikan konsep, miss, objek, ide, peristiwa. Edge merepresentasikan relasi antar konsep seperti is, hubungan hierarki, atau warisan konsep, part of, bagian dari, agent of, cases, has, property, dan lain-lain. Model ini mendukung penerapan melalui pewarisan inheritance, dan penyimpulan relasional memungkinkan sistem mengenali hubungan antar konsep tanpa aturan logika eksplisit. Contoh penerapan klasiknya adalah WordNet Conceptual Graph CGS oleh John F. Sowa. Model script menggambarkan urutan kejadian standar dalam suatu situasi rutin yang sudah dikenal manusia, misalnya makan di restoran, pergi ke dokter, naik pesawat, dan lain-lain. Setiap script terdiri dari tujuan membantu sistem AI memahami konteks script. Di sini ada 5 skin penjelasannya dari entry, condition, props, roles, skins, dan result. Setiap penjelasan sudah tertera dari PPT tersebut yang berawal dari situasi awal, objek yang terlibat, peran yang dimainkan, urutan peristiwa, hingga kondisi akhir setelah skrip selesai, yaitu bagian dari naskah atau skrip. Baru kita akan masuk part 3, yaitu logika. 2 jenis logika utama yang digunakan dalam representasi pengetahuan. Ada 6 masing-masing. Logika klasik menggunakan simbol kuantor, cocok untuk menitikan fakta dan aturan umum. Logika deskriptif dan non-monotonik, description logic atau DL untuk ontologi rasional konsepsional. Dan yang terakhir, answer set programming atau ASP untuk penerapan berbasis aturan dan perencanaan. Dari 6 model logika mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk pernyataan formal yang bisa diuji benar salah menggunakan aturan inferensi. Tujuannya adalah agar sistem AI dapat melarang seperti manusia tetapi dengan kepastian matematis. Dan yang terakhir, kaidah produksi, yaitu production rules, menyimpan pengetahuan dalam bentuk aturan if then yang mewakili logika keputusan seorang pakar manusia. If, kondisi, then, aksi.
Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, working memory, production memory, dan inference engine. Biasanya untuk yang inference engine biasanya dengan algoritma RETE atau Forgy 1982. Saya akan masuk terhadap 2 contoh dari masing-masing timeline yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama, bingkai atau frame. Dalam sistem AI untuk pemahaman konteks ruang frame, ruang tamu digunakan untuk menafsirkan penglihatan atau deskripsi tekstual, yaitu berdasarkan contoh frame ruang tamu berdasarkan Minsky 1974. Dari bingkai terdapat 4 slot dan 4 nilai default atau filler. Nilai slot terdiri dari tipe ruang, memiliki furnitur, fungsi utama, dan daemons. Lalu untuk di sebelah kanannya, fillernya berasal dari bisa jadi yang berisikan hunian, sofa, meja, kursi. Fungsi utamanya tempat bersantai, dan daemonsnya adalah jika memiliki furnitur tidak disebut, sistem mengisi otomatis dengan kursi dan meja kecil. Dan contoh berikutnya tentang analisis, yaitu kita akan menganalisis sebelumnya, yaitu frame ini memungkinkan sistem menjawab pertanyaan seperti apakah di ruang tamu biasanya ada sofa, tanpa eksplisit tersebut. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut dalam sistem pengenalan adegan dan robotika semantik. Dan saya kutip dari referensi Minsky M 1974 yang berjudul A Framework of Representing Knowledge dari Universitas MIT, atau kita biasa sebut universitas nomor 1 di dunia, yaitu Stanford University. MIT AI Memo 306 OA PDF. Contoh kedua, saya memakai konsep Barsalou 1992 dari aplikasi di domain medis, yaitu contoh kedua adalah frame pasien. Dipakai dalam sistem diagnosis awal untuk menstruktur data pasien dan menautkan ke pengetahuan medis. Frame pasien medis. Sini ada 6 slot, lebih banyak dibanding sebelumnya, yaitu berisikan nama, usia, gejala, riwayat, diagnosis, dan demands. Nilai defaultnya berupa string integer, demam, batuk, sesak napas, asma, pneumonia, dan demandsnya adalah jika gejala mengandung demam tinggi plus batuk lebih dari sama dengan 3 hari, maka aktifkan prosedur periksaan baru. Kita akan menganalisis dari contoh keduanya, yaitu frame ini memungkinkan inferensi kontekstual. Sistem dapat menurunkan pemeriksaan paru tanpa aturan eksplisit hanya dari struktur frame slot. Model seperti ini menjadi dasar untuk Medical Knowledge Basis (MES), MySyn, dan suksesornya. Referensinya saya pakai yang berbeda, yaitu dari Barsalou LW 1992 yang berjudul Frames, Concept, and Conceptual Field Cognitive Science 16.2. Kita akan masuk ke jaringan semantik. Jaringan semantik contoh yang pertama adalah model ini digunakan untuk representasi pengetahuan biologis dan sistem klasifikasi taksonomi hewan. Saya kutip dari SOA 1996. Berikut contohnya dari PPT yang termasuk kita ada klasifikasi mamalia dan burung, yaitu termasuk golongan hewan. Yang mamalia bisa dibilang kucing, anjing, burung, merpati, dan ayam. Relasi semantik berasalkan dari 4, yaitu anjing bisa jadi is, mamalia is, hewan. Anjing has property berdarah panas. Anjing has part ekor. Termasuk has partnya itu bagian-bagiannya dari relasi tersebut. Kita akan analisis maksud dari contoh 1, yaitu dengan jaringan seperti ini, sistem bisa menyimpulkan bahwa anjing adalah hewan berdarah panas karena mewarisi sifat dari mamalia. Model ini sangat efisien dalam sistem pakar zoologi dan ontologi semantik, misalnya ProTeach OWL. Referensi saya kutip dari SOA JF 1992 yang berjudul Semantic Network Encyclopedia of Artificial Intelligence 2ND, ED, and Wiley.
versi OA di jfsoa.com. Dan referensi SOA ini sudah termasuk dari kategori verifikasi oleh Encyclopedia yang bisa dicari di jfsoa.com. Lalu contoh keduanya adalah WordNet, mengorganisasi kosakata bahasa Inggris menjadi synnets, kelompok sinonim yang dihubungkan oleh relasi semantik seperti hypernym, hypnonyms, antonim, dan meronym. WordNet Semantic Network. Berdasarkan saya kutip dari Miller 1995. Di sini ada contohnya dogN01, canine 02, mammal 01, animal 01, living thing 01. Semuanya berdasarkan dari nilai di tengahnya N, lalu bagian akhirnya adalah angka seperti 01, 02. Untuk merelasikan berupa dog is a canine, canine is a mammal, mammal is a animal, dog has part tail. Analisisnya adalah model ini memungkinkan sistem menjawab pertanyaan semantik. Misalnya, apakah anjing ini adalah hewan? Jawabannya adalah ya, karena jalur is a dari dog ke animal ada. Kalau seandainya is a tidak ada, maka dari dog ke animal bisa dikatakan tidak ada. WordNet kini digunakan sebagai basis semantik di NLP modern, termasuk Word2, FAC, BERT, dan ontologi alignment dalam semantik web. Referensi saya kutip dari Miller, GA 1995, yang berjudul WordNet, a Lexical Database for English Communication of the ACM 13, 38, 11, 39, sampai 41 dari OA PDF di WordNet Princeton Edu. Jadi saya kutip ini dari artikelnya Princeton Edu yang bernama Miller GA 1995. Meskipun skrip lama, tapi masih bisa relevan sampai sekarang, meskipun PDF-nya, referensinya sudah lama. Dan selanjutnya adalah naskah skrip. Skrip klasik yang digunakan dalam sistem pemahaman bahasa alami, Natural Language Understanding, untuk mengenali cerita yang berkaitan dengan kegiatan makan. Dan contohnya adalah Restaurant Script dari referensi Sheng dan Abelson 1977. Sini ada komponen dan isi yang berdasarkan relasi 5 biji yang berupa entry, roles, prop, skins, dan hasilnya result. Isinya yang berupa komponennya adalah entry, seseorang lapar dan berada di sekitar restoran. Roles, pelanggan, pelayan, koki, dan kasir. Props, menu, makanan, meja, dan cash. Skins, 1. Masuk restoran, 2. Duduk, 3. Pesan makanan, 4. Makan, 5. Bayar, dan yang terakhir keluar. Dan hasilnya adalah pelanggan kenyang, restoran mendapatkan pemasukan. Analisis yang dari saya jelaskan tadi adalah, dalam cerita seperti ini, John pergi ke restoran. Setelah makan, ia meninggalkan uang di meja dan pergi. Dan bisa dijelaskan bahwa AI dapat mengisi celah bahwa John memesan makanan memakannya, meskipun tidak disebut eksplisit. Referensi saya kutip dari Sheng, RC, dan Abelson, RP 1977, yang berjudul Script, Plans, Goals, dan Understanding Hillsdale, NG Rollins, Airbound Associates. Berdasarkan saya kutip dari buku NG Rollins, Airbound Associates. Dan contoh kedua untuk naskah adalah dalam sistem pembelajaran berbasis pengalaman case-based reasoning, De Jong memodelkan skenario kunjungan pasien ke dokter sebagai skrip untuk memungkinkan komputer menafsirkan dan mengeneralisasikan kasus medis. Dari sumbernya Dr. Visit Script, De Jong 1981, dari 4 slot dan 4 nilai default atau filler. Entry, role, skin, result. Pasien merawat sakit dan datang klinik. Pasien perawat, dokter, dan apoteker sebagai roles. Dan skinnya 1. Registrasi, 2. Menunggu, 3. Pemeriksaan, 4. Diagnosis, 5. Resep, dan yang 6. Pulang. Hasilnya adalah pasien mendapat obat atau tindakan medis.
Analisis untuk contoh kedua adalah jika sistem membaca teks Refki datang ke klinik dan pulang dengan obat. Sistem secara otomatis memahami bahwa Refki telah diperiksa dan diagnosis berdasarkan pola dokter script. Model ini menjadi dasar dari sistem pembelajaran berbasis pengalaman seperti X-Pain dan Cyrus. Referensi yang saya kutip adalah di Jongji 1981 berjudulkan Generalization Based on Explanation yang berbuku A Perspective on the Power of Learning Machine Learning Springer. Dan selanjutnya adalah logika. Contoh pertama, dalam sistem ontologi MIS-OL, pengetahuan direpresentasikan dengan kelas konsep, properti, dan relasi logis. Saya akan memakai dengan ontologi pizza, description logic atau DL. Pizza food, vegetarian, pizza, has topping, meat topping, has topping, margarita, cheese topping. Dari beberapa simbol, maknanya adalah semua pizza adalah food. Vegetarian pizza adalah pizza tanpa meat topping. Sedangkan margarita memiliki topping kita sebut dengan cheese topping. Analisisnya yang agak kompleks tersebut saya jelaskan dengan pendekatan ini digunakan dalam OLDL, Web Ontology Language, Fondasi Semantik Web, dan Knowledge Graph seperti Google Knowledge Graph. Dan inferensi otomatis bisa disebut sistem logika dapat menyimpulkan bahwa margarita adalah vegetarian pizza jika tidak ditemukan topping daging. Karena sudah jelas namanya sudah kita bikin vegetarian pizza. Dan referensi saya kutip dari Bader F. Calvanis, D. McGuinness, D.L. Nardi, D. dan Patel Schneider, P. tahun 2003. Berdasarkan dari buku The Description Logic Handbook, Theory, Implementation, and Application dari Universitas Cambridge. Yang sekarang sudah tersebar melalui PDF. Dan contoh kedua untuk logika adalah ESP menggunakan aturan logika berbentuk if-then untuk menentukan keadaan dunia dan menghasilkan solusi answer set yang konsisten. Perencanaan dengan answer set programming ASP. Berikut di bawahnya adalah flies X, bird X, not abnormal X. Abnormal X, penguin X, bird Tweety. Penguin Polly penjelasannya adalah burung biasanya terbang kecuali yang abnormal. Penguin adalah burung normal. Tweety adalah burung. Polly adalah penguin. Inferensi oleh sistem flies Tweety benar karena bukan penguin, sedangkan flies Polly salah karena penguin adalah abnormal. Analisisnya adalah logika non-monotonik, memungkinkan sistem menarik kesimpulan yang bisa berubah bila pengetahuan baru datang. Layaknya manusia yang memperbarui keyakinan. Contohnya, setiap manusia kadang kita suka berubah-ubah keyakinan. Ada yang dari ateis tiba-tiba pindah ke agama lain. Ada juga yang sudah beragama malah jadi ateis. Itulah yang kita sebut non-monotonik logika. ASP kini banyak digunakan untuk perencanaan AI atau AI planning, pemrograman deklaratif, sistem pakar adiktif. Dari semua logika dari contoh kedua, logika saya kutip dari referensi Lifshitz V 2008 yang berjudul What is Answer Set Programming AAA I08 dari OA PDF tersedia di AAA.org. Kita akan masuk ke contoh terakhir, yaitu kaidah produksi. Kaidah produksi. Saya akan mengambil contoh pertamanya dari diagnostik mesin OPS 5 4G 1982. Saya mengutip contoh dari 4G 1982 lagi. Dalam sistem pakar perawatan kendaraan, aturan berikut digunakan. Rule R1 if engine turns on, no, headlights dim, yes, then suspect battery problem. Rule kedua bisa dilihat dari layar PDF dari layar presentasi tersebut berupa coding presentasi proses inferensi fakta awal engine turn on.
engine tone sama dengan no, dan headline dim sama dengan yes. Sistem mencocokkan dengan R1 menambah fakta baru, dan suspect sama dengan battery problem. Jika kondisi berubah, R2 bisa aktif menunjukkan sistem dinamis dan data driven. Untuk contoh ini saya kurang ngerti karena belum saya terapkan, tapi saya sudah mengetahui contoh yang saya ambil. Dan saya akan menjelaskan analisisnya. Model ini efisien karena RETE algoritma menyimpan pola yang cocok sebagian, sehingga inferensi cepat meski dengan ribuan aturan. Pendekatan ini digunakan dalam OPS 5, CLIPS, dan JES. Referensi dari Forgy CL 1982 yang berjudul Artificial Intelligence Journal 1901 yang dikutip dari arsip PDF berupa OA, DTIC, dan C atau CMU, arsip PDF. Dan contoh kaidah produksi kedua adalah sistem pakar medis Mycin Short Life 1976 berupa dari referensi Short Life 1976. Mycin menggunakan aturan produksi untuk diagnosis infeksi bakteri dan rekomendasi antibiotik. Jadi, punyanya si Short Life ini dari contohnya sistem pakar medis Mycin ini untuk diagnosis infeksi bakteri dan rekomendasi antibiotik. Berikut dari codingan AI tersebut ada berupa 1 if dan 2 and, dan diakhiri dengan then. Lalu penjelasannya adalah if bagian kondisi berisi fakta medis hasil laboratorium, then bagian aksi memberikan kesimpulan dengan tingkat kepercayaan. Certainly faktor 0.8. Sistem menggunakan chaining rules, backward chaining, untuk menelusuri pertanyaan medis dari gejala diagnosis rekomendasinya obat. Setelah sudah mengetahui dari if, and, dan and, lalu diakhiri dengan then. Setelah itu baru sistem menggunakan chaining rules. Setelah tahu semuanya baru masuk ke rekomendasi obat. Dan analisisnya yang untuk contoh kedua adalah Mycin menunjukkan bahwa aturan sederhana bisa menghasilkan inferensi medis kompleks, asalkan aturan disusun oleh pakar. Kalau seandainya tidak disusun oleh pakar atau tidak ahlinya, maka inferensi medis kompleks bisa jadi kacau, dan itulah yang bisa kita sebut dengan malpraktek, karena sistem medisnya tidak kompleks dan beracakan dan tidak beraturan, yang bisa jadi tidak disusun oleh ahlinya atau pakar. Maka yang bisa kita sebut malpraktek bisa sering terjadi kalau tidak ada inferensi medis kompleks yang disusun oleh pakar. Makanya metode certainty factor kemudian menjadi dasar bagi sistem pakar modern dan rule-based decision support system. Referensinya saya kutip dari Short Life EH 1976, berjudulkan Computer Based Medical Consultation Mycin dari Stanford University Press. Dari versi OA ringkas di Stanford Digital Repository. Terima kasih, saya tutup dengan terima kasih atas dosen pengampu Bapak Ismail dan dosen asisten Ibu Pratiwi, beserta emailnya adalah ismailyusuf@gmail.com. Saya sendiri Muhammad Rifki Plani, NPM 23 1055 20 111. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas atau kompleks atau sulit dipahami. Mohon maaf. Sekian saya akhiri untuk UTS kecerdasan buatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next presentation.